people, masih semangatkah kalian menjalani aktivitas kalian di tengah pandemi? Kali ini kita akan membahas tentang inflasi dan deflasi. Perekonomian suatu negara pasti berkaitan dengan yang namanya inflasi dan deflasi. Istilah ini sering dikaitkan dengan kondisi perekonomian yang tidak baik, apalagi inflasi tidak wajar dan tidak terkendali, atau deflasi yang terus-menerus. Inflasi merupakan kenaikan harga barang secara umum, di mana terdapat kecenderungan terhadap peningkatan harga secara terus-menerus dalam kurun waktu tertentu. Peristiwa kenaikan harga yang dimaksud bukan hanya dari satu atau dua barang saja loh, akan tetapi meluas pada hampir seluruh barang yang ada di seluruh kota atau negara. Sebaiknya, deflasi adalah suatu kondisi di mana terjadi penurunan harga-harga barang secara masif dan terus-menerus pada periode yang singkat. Deflasi ini sangat bertolak belakang dengan inflasi yang menyebabkan kenaikan harga-harga barang secara umum. Oleh karena itu, deflasi bisa diartikan juga dengan disinflasi atau penurunan tingkat inflasi dalam suatu negara. Nah, selanjutnya, apa sih penyebab dari inflasi? Yang pertama adalah banyaknya uang yang beredar. Jumlah uang yang beredar selalu memiliki keterkaitan dengan adanya inflasi. Pasalnya, perlu diingat, jika jumlah barang tetap namun jumlah uang yang beredar lebih besar 2 kali lipat, maka tidak mengherankan jika harga barang ikut meningkat 2 kali lipat. Yang kedua adalah kenaikan biaya produksi. Inflasi yang terjadi karena adanya dorongan kenaikan biaya produksi secara terus-menerus, yang disebabkan karena adanya desakan biaya faktor produksi yang terus naik. Yang ketiga adalah kenaikan penawaran dan permintaan. Apabila terjadi kenaikan penawaran dan permintaan terhadap barang atau jasa, namun penyediaannya sangat terbatas, akan mengakibatkan penyediaan barang dan faktor produksi menjadi turun. Jenis ini akan sulit diatasi dan dikendalikan saat terjadi kesenjangan yang tinggi antara keduanya. Yang keempat adalah persediaan barang yang terbatas. Penyebab inflasi dari segi struktural ekonomi, dalam kasus ini produsen tidak dapat mencegah kenaikan permintaan yang cepat akibat melonjaknya pertumbuhan penduduk, hingga akhirnya permintaan tidak seimbang dengan penyediaan yang ada. Selanjutnya, kita akan membahas tentang penyebab deflasi. Yang pertama adalah menurunnya uang yang beredar. Berada di posisi pertama yang menjadi alasan mengapa terjadinya deflasi dapat terjadi karena banyak orang yang memilih hasil yang besar atau bunga yang tinggi di bank, sehingga mereka menggunakan peluang tersebut untuk menabung. Yang kedua adalah jumlah barang di pasar meningkat. Merupakan salah satu kesalahan produsen yang melakukan produksi tanpa perhitungan yang tepat. Tak mengherankan jika harga barang menurun karena permintaan lebih sedikit dibandingkan dengan banyaknya barang. Dan yang ketiga adalah turunnya permintaan hasil produksi. Jika produk yang dihasilkan tidak diiringi permintaan yang sesuai, maka bukan tidak mungkin dapat menyebabkan terjadinya deflasi, sehingga produsen disarankan untuk memiliki perhitungan jumlah hasil produksi yang tepat. Lalu, apa sih pengaruh dari inflasi dan deflasi terhadap kehidupan kita? Pengaruh inflasi yang pertama adalah mengikis daya beli. Efek pertama dari inflasi ini sebenarnya hanyalah cara yang berbeda untuk menyatakannya. Inflasi adalah penurunan daya beli mata uang karena kenaikan harga di seluruh perekonomian. Perubahan harga tersebut dapat dibayangkan sebagai akibat dari lonjakan popularitas suatu produk atau penggabungan harga dari produsen. Dalam skenarionya, harga produk akan naik, tapi tidak akan mempengaruhi konsumen. Yang kedua adalah mendorong pengeluaran dan investasi. Respon yang dapat diprediksi terhadap penurunan daya beli adalah berkurangnya nilai uang tunai, sehingga jadi lebih baik untuk menyimpan barang-barang yang mungkin tidak akan kehilangan nilainya. Bagi konsumen, itu berarti mengisi tangki bensin, mengisi lemari es, membeli sepatu ukuran berikutnya untuk anak, dan sebagainya. Namun, untuk bisnis itu berarti melakukan investasi modal. Lalu, pengaruh deflasi.
Pengaruh deflasi yang pertama, yakni penurunan pendapatan bisnis. Dalam perekonomian suatu negara yang menghadapi deflasi, secara drastis akan menurunkan harga produk, di mana bertujuan agar mendapatkan untung, namun tentunya jika harga turun, pendapatan juga ikut turun. Pengaruh deflasi nomor 2 adalah menurunkan upah dan PHK. Bukan saja terhadap perekonomian, bisnis juga perlu menemukan cara untuk mengurangi pengeluaran, dengan cara mengurangi upah dan memotong pekerjaan. Hal itulah yang akan berdampak buruk pada perekonomian banyak orang. Nah, itu tadi penjelasan singkat mengenai inflasi dan deflasi.